Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pertama, part 1, kita telah membahas berkenaan dengan kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Terakhir kita membahas tentang kerajaan yang ketiga, yaitu Kerajaan Mataram Lama. Nah, setelah Kerajaan Mataram Lama berakhir, dilanjutkan dengan Kerajaan Medang Kawulan. Nah, Kerajaan Medang Kawulan itu adalah kerajaan yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram Lama. Posisinya dia ada di Jawa Tengah. Tapi Medang Kawulan tetap merupakan kerajaan tersendiri. Kenapa? Karena diperintah oleh sebuah dinasti yang baru. Nah, yaitu dinasti Isana. Nah, dinasti Isana di Kerajaan Medang Kawulan itu memerintah selama 1 abad sejak tahun 929 Masehi. Lalu sumber sejarahnya didapat dari mana? Sumber sejarahnya didapat dari 2 prasasti, yaitu Prasasti Empu Sindok dan Prasasti Kalkuta. Di mana di dalam Prasasti Empu Sindok, itu Empu Sindok menceritakan tentang sejumlah tindakan yang dilakukannya selama memerintah kerajaan tersebut. Sementara itu, di dalam Prasasti Kalkuta menyebutkan silsilah dari dinasti Isana sampai masa pemerintahan Airlangga. Kerajaan Medang Kawulan pertama kali diperintah oleh Empu Sindok. Nah, Empu Sindok ini memerintah selama kurang lebih 20 tahun. Pada saat pemerintahannya, Empu Sindok banyak memberikan kemajuan dan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Salah satunya adalah dengan membangun bendungan. Nah, yang menarik dari proses pembangunan ini, ternyata setelah bendungan itu jadi, Empu Sindok itu melarang masyarakatnya untuk mengambil ikan dari bendungan tersebut. Kenapa? Karena untuk menjaga konservasi alam. Nah, pada saat memerintah, Empu Sindok dibantu oleh permaisuri, namanya Sri Wardani Pukbin. Nah, pada saat itu, gelar Empu Sindok itu adalah Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isana Wikrama Dharma Tunggadewa. Nah, meskipun beragama Hindu, Empu Sindok juga melakukan inovasi, yaitu memperhatikan pengubahan kitab Buddha Mahayana. Nah, kemudian setelah pemerintahan Empu Sindok berakhir, itu pemerintahan dilanjutkan oleh pemerintahan Dharmawangsa Teguh. Ya, jadi Dharmawangsa Teguh ini adalah cucu dari Empu Sindok. Nah, ia juga berusaha untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan cara meningkatkan pertanian dan perdagangan. Nah, tetapi pada saat itu, prosesnya itu menjadi agak sulit karena perdagangan di kawasan perairan Jawa dan Sumatera itu masih dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan yang berikut. Karena terjadinya persaingan perdagangan ini dengan Kerajaan Sriwijaya, Dharmawangsa Teguh pernah melakukan penyerangan terhadap Kerajaan Sriwijaya di Melaka. Akan tetapi sayangnya penyerangan itu gagal, sehingga Dharmawangsa Teguh itu kalah. Bahkan Dharmawangsa itu gugur dalam pertempuran tersebut. Nah, pertempuran tersebut disebut dengan Pralaya Medang. Pada akhirnya, Kerajaan Medang Kawulan mengalami kehancuran di bawah pemerintahan Dharmawangsa tersebut. Nah, pada saat pemerintahan Dharmawangsa gugur atau berakhir, maka pemerintahan dilanjutkan oleh Airlangga. Kita cek siapakah Airlangga. Airlangga ini adalah sebenarnya putra dari Raja Bali, ya, Raja Bali Udayana. Nah, pada saat terjadinya Pralaya Medang atau pertempuran antara Medang Kawulan dengan Sriwijaya tersebut, pada saat itulah terjadinya pesta pernikahan antara saudari Dharmawangsa Teguh itu dinikahkan dengan putri Dharmawangsa Teguh. Nah, jadi Airlangga sebagai penerus tahta Kerajaan Medang Kawulan ini sebenarnya adalah putra dari Raja Bali Udayana dan Mahendradatta. Nah, Mahendradatta ini siapa? Mahendradatta ini adalah saudari dari Dharmawangsa Teguh itu sendiri. Nah, kemudian si Dharmawangsa Teguh ini punya seorang putri dan dinikahkanlah dengan Airlangga yang merupakan putra dari Raja Bali Udayana tersebut.
Nah, pada saat terjadi pesta pernikahan, pada saat itulah berlangsung berkecamuknya Pralaya Medang itu, ya, di mana Dharma Wangsa gugur tadi. Nah, di tengah keributan tersebut, Airlangga berhasil melarikan diri bersama pengikutnya yang setia. Nah, selama mengembara di hutan, itu Airlangga mendapat gemblengan dari Brahmana, ya. Dan pada tahun 1019 Masehi, Airlangga dinobatkan menjadi Raja Medang Kawulan. Nah, Airlangga kemudian berusaha untuk mewujudkan kembali kewibawaan kerajaan Medang Kawulan secara berturut-turut. Akhirnya, Airlangga menaklukkan banyak raja-raja yang sebelumnya menjadi musuh daripada pemerintahan Dharma Wangsa Teguh. Sampai akhirnya kerajaan Medang Kawulan itu berkembang pesat. Nah, di sini adalah gambar dari peta wilayah kerajaan kekuasaan Medang Kawulan selama pemerintahan Airlangga. Berarti Airlangga ini berhasil meningkatkan kewibawaan dari kerajaan Medang Kawulan tersebut. Nah, pada saat Airlangga memerintah Medang Kawulan, ternyata pada akhirnya kerajaan Medang Kawulan pun pecah menjadi dua, ya. Nah, salah satu kerajaan yang dikenal dan cukup terkenal yaitu kerajaan Kadiri, ya. Kerajaan Kadiri ini atau Kediri yang saat ini menjadi bagian daripada kota Kediri di Jawa Timur. Nah, jadi setelah pemerintahan Medang Kawulan itu tidak berjaya kembali, bahkan pecah menjadi dua, itu ada satu kerajaan yang menjadi poin, yaitu kerajaan Kediri. Nah, kita bahas berkenaan dengan kerajaan Kediri. Ada beberapa raja-raja yang memerintah kerajaan Kediri. Yang pertama itu adalah Raja Samara Wijaya. Nah, Raja Samara Wijaya ini tidak banyak diketahui tentang pemerintahan ini. Kemungkinan besar dia adalah orang yang mengalahkan Mapanji Garasakan dari kerajaan Janggala, yang berlarut-larut membuat pemerintah masa awal Kadiri menjadi tidak stabil. Nah, baru pada tahun 1117 Masehi, kerajaan Kediri ini muncul kembali di dalam sejarah. Nah, pemerintahan dilanjutkan oleh Sri Bameswara. Nah, selama pemerintahannya ini banyak meninggalkan prasasti. Jadi disinilah terdapat banyak bukti-bukti kerajaan Kediri. Akan tetapi prasasti ini lebih banyak mengenai urusan keagamaan, sehingga perkembangan pemerintah tidak dapat kita ketahui saat ini. Kemudian berlanjut pemerintahan dari Sri Bameswara menuju pemerintahan Raja Jayabaya. Nah, di bawah pemerintahan Jayabaya inilah Kadiri mencapai kejayaan. Kerajaan Kediri mampu memperluas dengan menggalakkan Jenggala. Kemudian Kediri dan Jenggala berhasil disatukan kembali. Ya. Nah, keberhasilan dan kemenangan Jayabaya ini diabadikan dalam kitab Bharatayuda yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panulu. Nah, keberhasilan Jayabaya mengingatkan keberhasilan Airlangga. Itulah sebabnya ia sering dianggap sebagai penjelmaan dari Dewa Wisnu seperti Airlangga. Nah, ia mengenakan lencana kerajaan bernama Narasingga. Selain sebagai pemimpin politik yang ulung, Jayabaya itu terkenal, ya, masyhur karena ramalannya yang tepat. Ramalan itu dikumpulkan dalam satu kitab berjudul Jongko Joyoboyo. Nah, setelah pemerintahan Jayabaya, dilanjutkan pemerintahan Kertajaya. Nah, Kertajaya ini adalah merupakan raja terakhir daripada Kediri. Nah, dia naik tahta menggantikan Kameswara. Nah, lencana kerajaannya adalah Sangka. Nah, tapi sayangnya pada saat pemerintahan Kertajaya terjadi pelanggaran, ya, terjadi pertentangan dengan kaum Brahmana. Jadi dia nggak akur dengan Brahmana ini. Mereka menganggap Kertajaya telah melanggar agama dan memaksa mereka untuk menyembahnya sebagai dewa. Nah, kemudian kaum Brahmana meminta perlindungan kepada Ken Arok, kemudian Aku Tumapel. Nah, perseteruan ini memuncak menjadi pertempuran di desa Gantar pada tahun 1222 Masehi. Nah, pada pertemuan ini Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya, sehingga peristiwa ini menandakan berakhirnya kerajaan Kediri.
Nah, jadi kita sudah membahas beberapa kerajaan Hindu di Indonesia. Dimulai dari Kutai, kemudian Tarumanegara, kemudian Mataram Lama, kemudian Medang Kawulan, dan terakhir adalah Kediri. Ada satu kerajaan lagi yang tadi sempat ada perperangan ya antara kerajaan di Jawa Timur terhadap kerajaan di Sriwijaya, yaitu kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Terakhir bahasan tentang kerajaan Hindu di Indonesia yaitu adalah kerajaan Sriwijaya. Ya. Dari mana kerajaan Sriwijaya kita dapat sumber sejarahnya? Jadi kerajaan Sriwijaya ini terdapat di Sumatera. Ya. Kita peroleh dari prasasti yang ditemukan di kawasan Sumatera dan Bangka. Nah, prasasti-prasasti yang berangka pada tahun 684 sampai 775 Masehi menggunakan huruf Palawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno. Jadi ada beberapa prasasti yang sebagai bukti adanya kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah prasasti Kedukan Bukit, kemudian prasasti Talang Tuo, prasasti Telaga Batu, prasasti Kota Kapur, dan prasasti Karangberahi. Nah, kemudian ada juga peninggalan yang sampai saat ini mungkin masih bisa kita lihat, yaitu sisa bangunan peninggalan Sriwijaya di Bukit Seguntang, Palembang. Nah, bangunan tersebut berasal dari abad ke-10 Masehi. Tetapi, selain dari kelima prasasti ini, ternyata ada juga prasasti sejarah tentang kerajaan Sriwijaya yang bisa kita peroleh dari prasasti Indochina dan India, serta catatan-catatan Cina dan Arab. Nah, catatan dari Cina berasal dari Yi Xing, seorang rahib Buddha. Sedangkan catatan dari Arab berasal dari Raihan Al-Beruni, seorang ahli geografi dari Persia. Nah, berikut ini adalah peta wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya di masa kejayaannya. Sangat luas, ya, dan merupakan kawasan yang strategis untuk perdagangan. Lalu siapakah yang menjadi raja di Sriwijaya? Ternyata banyak yang memerintah Sriwijaya itu. Tetapi yang terkenal itu adalah Raja Balaputradewa, sekitar 856 Masehi. Raja Sriwijaya yang pertama itu adalah Raja Dapuntahyang Sri Jayanasa. Nah, informasi ini juga didasarkan kepada prasasti. Jadi Balaputradewa ini adalah merupakan Raja Sriwijaya yang sukses dan banyak mengirim orang-orang muda untuk dididik di India. Nah, ini berdasarkan catatan dari prasasti Nalanda yang berada di India. Nah, jadi pada saat pemerintahannya itu kerajaan menjadi sangat maju. Nah, kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang berorientasi kepada Buddha, ya, agama Buddha. Akan tetapi, tidak selamanya Sriwijaya ini berada dalam kemajuan. Nah, ada kalanya juga Sriwijaya ini berada dalam posisi keruntuhan. Terkait dengan kerajaan Buddha, nah, ada bukti arca Buddha peninggalan kerajaan Sriwijaya di Bukit Seguntang, Palembang. Ya, tingginya sekitar 3 meter dan diperkirakan berasal dari abad ke-8 Masehi. Nah, kerajaan Sriwijaya ini juga mengalami serangan dari India Selatan. Selain itu juga kekuatan armada laut Sriwijaya semakin lemah. Akibatnya kontrol terhadap wilayah bawahan semakin lemah pula. Nah, merosotnya aktivitas perdagangan di Sriwijaya itu disebabkan oleh keamanannya yang kacau, sehingga para pedagang enggan singgah untuk di Sriwijaya. Yang Sriwijaya yang dahulu menjadi pusat perdagangan kini telah menjadi sarang bajak laut. Nah, ada hal lain yang membuat kerajaan Sriwijaya ini turun, yaitu berdirinya kerajaan Majapahit. Nah, terakhir tadi kita membahas tentang Ken Arok. Nah, Ken Arok itu adalah raja dari kerajaan Singasari. Jadi saya review kembali ya, bahwa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu dimulai dari kerajaan Kutai Hindu, kemudian kerajaan Tarumanegara juga Hindu, kemudian masuk ke kerajaan Mataram Lama, kerajaan Mataram Lama berakhir masuk ke kerajaan Medang Kawulan. Nah, di tengah perjalanan, kerajaan Medang Kawulan ini berperang melawan kerajaan Sriwijaya, dan Medang Kawulan ini kalah. Nah, kemudian beralih dari Medang Kawulan menjadi kerajaan Kediri. Nah, kerajaan Kediri kemudian beralih menjadi kerajaan Singosari. Ya. Nah, terkait dengan kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Ken Arok,
yang semakin meningkat karena mendapat dukungan dari kalangan Brahmana.